tanpa kita diberi suara, tanpa kita diberi tenaga, tanpa kita diberi ilmunya, apakah kita akan bisa berbicara, ataukah kita bisa berpikir, atau bisa macam-macam, saudaraku. Tentunya kita tidak akan pernah bisa tanpa adanya Allah yang membuat diri kita ini bisa berbicara, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, intinya kita adalah bisu, saudaraku. Manusialah yang bisu dan Allah lah yang maha bisa berbicara. Yang memiliki suara, yang memiliki tenaga untuk bersuara, ya dialah Allah itu sendiri, saudaraku. Sementara kita manusia lemah, kita manusia bisu. Tubuh ini bisu tanpa diberi alat untuk berbicara, tanpa diberi suara untuk berkalam, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Yang keempat adalah alimun, yang maha mengetahui. Siapakah yang maha mengetahui? Siapakah yang mengetahui itu sendiri? Apakah diri kita mengetahui? Ataukah diri kita merasa bahwa diri kita itu bisa mengetahui segala sesuatu yang bakal terjadi ataupun yang sudah terjadi, saudaraku? Ataukah diri kita tidak tahu sama sekali? Hanya Allah lah yang tahu. Tanpa kita diberi pengetahuan, tanpa kita diberi ilmunya, kita tidak akan pernah tahu, saudaraku, apa-apa yang terjadi dan apa-apa yang bakal terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan Teras Kehidupan memberikan suatu nasihat ilmu kepada jenengan semuanya, dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini, Teras Kehidupan akan menyajikan pembahasan tentang 7 sifat maknawiyah. Kalau di pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang 7 sifat ma'ani. Jadi yang sekarang kelanjutannya adalah 7 sifat maknawiyah. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. 7 sifat maknawiyah adalah 7 sifat Allah yang ada pada manusia. Dan ini adalah kebalikannya daripada 7 sifat ma'ani, saudaraku. Kita lebih jelas lagi melihat diri kita, siapa diri kita, yang sebenarnya diri kita itu siapa, saudaraku. Agar kita bisa lebih jelas, lebih detail kepada diri kita, apakah diri kita ada atau tidak, saudaraku. Disinilah kita akan mengetahuinya dengan jelas sejelas-jelasnya, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mulai pembahasan ini. Yang pertama adalah sami, mendengar, saudaraku. Sami itu mendengar, lawannya adalah tuli, saudaraku. Jadi Allah itu yang maha mendengar. Akan tetapi siapa yang tuli? Yang tuli adalah tubuh ini atau diri ini, saudara. Manusia bisa mendengar tanpa Allah. Manusia tidak akan bisa mendengar tanpa diperdengarkan oleh Allah itu sendiri, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Yang kedua, basir, melihat, yang melihat. Siapa sebenarnya yang melihat? Manusia atau tubuh ini tanpa diperlihatkan, tanpa diberi alat untuk melihat, apakah bisa melihat, saudaraku? Kita temukan semuanya pada diri kita, saudaraku, bahwa diri kita itu buta. Kitalah yang buta, Allah lah yang melihat. Dari sini sudah sangat jelas, dan mudah-mudahan jenengan semua bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Yang ketiga, mutakallimun, yang berbicara. Adakah diri kita yang berbicara, saudaraku? Tanpa kita diberi suara, tanpa kita diberi tenaga, tanpa kita diberi ilmunya, apakah kita akan bisa berbicara? Ataukah kita bisa berpikir? Atau bisa macam-macam, saudara? Tentunya kita tidak akan pernah bisa tanpa adanya Allah yang membuat diri kita ini bisa berbicara, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, intinya kita adalah bisu, saudaraku. Manusialah yang bisu dan Allah lah yang maha bisa berbicara. Yang memiliki suara, yang memiliki tenaga untuk bersuara, ya dialah Allah itu sendiri, saudaraku. Sementara kita manusia lemah, kita manusia bisu. Tubuh ini bisu tanpa diberi alat untuk berbicara, tanpa diberi suara untuk berkalam, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Yang keempat adalah alimun, yang maha mengetahui. Siapakah yang maha mengetahui? Siapakah yang mengetahui itu sendiri? Apakah diri kita mengetahui? Ataukah diri kita merasa bahwa diri kita itu bisa mengetahui segala sesuatu yang bakal terjadi ataupun yang sudah terjadi, saudara? Ataukah diri kita tidak tahu sama sekali? Hanya Allah lah yang tahu.
Tanpa kita diberi pengetahuan, tanpa kita diberi ilmunya, kita tidak akan pernah tahu, saudaraku, apa-apa yang terjadi dan apa-apa yang bakal terjadi. Tanpa ilmunya, kita tidak akan bisa berbicara seperti ini. Tanpa ilmunya, kita tidak akan pernah tahu akan segala sesuatu. Jadi yang tahu itu sudah sangat jelas ya, bahwasanya yang mengetahui itu, yang maha mengetahui itu adalah Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Yang kelima, la qadirun, kuat. Qadirun itu kuat, saudara. Apakah kita memiliki kekuatan tanpa kita diberi kekuatan itu? Apakah manusia memiliki kemampuan atau kekuatan atau tenaga tanpa kita diberi tenaga atau kekuatan itu sendiri? Kita lemah, saudara, tanpa diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha perkasa, dialah Allah Azza wa Jalla, pemilik seluruh sekalian alam ini, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Yang keenam, muridun. Yang keenam adalah muridun. Apakah manusia punya kehendak? Atau siapakah yang berkehendak itu sendiri? Ataukah Allah itu sendiri yang berkehendak kepada tubuh ini dan menggerakkan tubuh ini, menggerakkan pikiran ini, menggerakkan akal ini, menggerakkan hati ini untuk merespon segala sesuatu? Tentunya Allah Azza wa Jalla yang melakukan semua itu, saudara. Kita ini papah, kita ini lemah, kita ini bodoh, kita ini buta, kita ini bisu, kita ini tuli. Kita tidak bisa apa-apa, saudaraku, tanpa Allah Azza wa Jalla yang menggerakkan kita, yang memberitahu kita, yang memperlihatkan kita, yang memberi ilmu-ilmunya adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tiada apa-apanya, saudara. Kalau sudah tahu diri kita tiada apa-apanya, jangan merasa sok ada, jangan merasa sok bisa, jangan merasa sok mampu, saudara. Maka kembalikan semuanya yang kita rampok dari Allah. Karena manusia itu pada hakikatnya, orang itu adalah perampok, saudaraku. Belum disebut manusia, dia belum layak disebut manusia. Karena dia masih belum masuk dalam alam kemanusiaan itu sendiri. Dia masih menjadi perampok Tuhannya, saudara. Pekerjaan manusia adalah merampas hak milik Tuhannya. Dia diberikan hak pakai, kemudian dia mengakuinya bahwa itu adalah miliknya. Yang melihat, dia akui bahwa adalah dirinya. Itulah orang, saudara, yang belum masuk ke tahap manusia. Tapi ketika dia masuk ke tahap manusia, maka dia akan menyerahkan segalanya. Mengembalikan semuanya, apa-apa yang ada pada dirinya, dikembalikan lagi kepada pemiliknya, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita manusia buta, tuli, bodoh, papah, lemah, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki apa-apa. Bahkan diri kita tidak memiliki. Karena ini berasal dari ketiadaan itu sendiri, saudara. Kita dilahirkan dari ketiadaan itu sendiri. Lalu kemudian disebut ada, seolah-olah ada. Namun pada hakikat kebenarannya siapa yang ada itu sebenarnya? Apakah diri kita? Ataukah siapa, saudara? Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Yang ketujuh, terakhir ini saudaraku, Hayyun, yang maha hidup, yang hidup. Siapa yang hidup? Apakah manusia itu hidup? Ataukah manusia itu adalah kematian itu sendiri? Apakah tubuh ini merasa hidup? Apakah ini merasa hidupmu? Ataukah ini hidupnya siapa? Sudah sangat jelas. Tubuh ini tanpa diberi ruh, tanpa diberi ruh kehidupan oleh Allah, tanpa ditiupkan ruh atau nurnya Allah ke dalam diri ini, tubuh ini tidak akan bisa bergerak. Jadi jelas, posisinya tubuh adalah mati, saudaraku. Karena hidupnya dihidupkan oleh Allah dan matinya pun dimatikan. Dia tidak mati, dia tidak hidup, saudaraku. Tubuh ini. Jadi matinya dimatikan, hidupnya dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Dari itu, jangan berbangga-bangga diri kita di alam dunia ini. Karena pada sejatinya kita tidak ada, saudaraku. Apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita sombongkan? Mau mengaku punya dunia, kita tidak pernah memilikinya dan kita tidak pernah membuat. Kapan kita pernah menciptakan dunia? Kapan kita pernah menciptakan alam ini? Mau mengatakan kita punya tubuh, punya tangan, punya mata, punya telinga, punya mulut, punya suara, sama sekali ini bukan milik kita. Dan kapan kita pernah menciptakannya? Satu jari saja. Apakah kita pernah menciptakannya, saudaraku? Tidak kan, saudaraku? Kita tidak pernah menciptakannya, saudara. Tetapi kita merampoknya dari Allah
mengakui bahwa ini adalah milik kita. Kita adalah perampok Tuhan yang sangat jelas, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa kita rubah, saudara. Ayo kita rubah secara perlahan-lahan namun pas. 7 sifat ma'nawiyah tadi sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan sangat rinci bahwasannya diri kita adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Manusia tak bisa berdaya tanpa diupayakan oleh Allah. Kita tidak memiliki daya dan upaya illa billah kecuali dengan izinnya Allah, saudara. Jadi kita yang buta, kita yang tuli, kita yang lemah, kita yang bodoh, kita yang papa, kita yang mati, kita yang bisu, kita yang tuli, kita semuanya yang apes-apes, yang lemah-lemah itu ternyata nyata ada pada diri kita, saudara. Jelas, hak, nyata dan tidak bisa dipungkiri. Bahwasanya yang ada ini adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita manusia terus saja mengakui keberadaannya, terus saja mengumbar egonya, terus saja mengumbar amarahnya, mengumbar angkara murkanya di dunia ini tanpa kita menoleh ke belakang. Ada apa di belakang kita dan ada apa di depan kita. Kita tidak mau melihatnya, kita tidak mau merasakannya, saudara. Bahwa setiap perbuatan akan menuai konsekuensi tersendiri, saudaraku. Jika kita mengakui tubuh ini, jika kita merampok tubuh ini, sementara sudah nyata, sudah jelas, bahwasanya tubuh beserta isinya, beserta komponennya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kapan manusia pernah menciptakannya? Manusia tidak pernah menciptakannya, saudaraku. Manusia atau orang itu sendiri hanya mengaku-ngaku bahwa ini adalah miliknya, semua itu adalah miliknya, itu milikku katanya. Seperti itu, saudaraku. Mari kita lepaskan ego kita, mari kita lepaskan keserakahan kita, karena semua itu tiadalah guna buat diri kita. Karena kita datang dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Ketika manusia ingin kembali kepada Allah, ketika kita lahir dari kangkangan ibu kita, dari rahim ibu kita, kita keluar dari rahim ibu kita, kita tidak membawa apa-apa. Sehelai benang pun tidak membawa apa-apa, saudaraku. Jangankan sehelai benang, tubuh pun adalah pemberian, saudaraku. Tubuh pun hanyalah hak pakai saja. Jadi kita kembalikan semuanya kepada pemiliknya. Sebelum tubuh ini mati, saudaraku, sebelum ruh ini kembali, sebelum kita mati, maka kita kembalikan semuanya kepada pemiliknya, saudaraku. Karena semua ini, alam semesta beserta isinya ada pemiliknya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, jika jenengan masih kurang paham atau masih kurang mengerti, bisa tonton berulang-ulang video ini agar jenengan bisa mengerti, saudaraku. Agar jenengan bisa fasih, bisa paham, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini, saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.